Pemirsa, pencopotan Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK berbuntut panjang. Pegawai KPK yang berasal dari Polri diduga walk out saat Ketua KPK Firly Bahuri menggelar audiensi. Mereka protes dengan pencopotan Brigjen Endar dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK. Di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil berunjuk rasa meminta Firly Bahuri dicopot sebagai Ketua KPK. Bagaimana ujung polemik ini? Saya akan bahasnya bersama dengan mantan pimpinan KPK Saud Sitomorang yang tadi juga ikut berunjuk rasa di KPK. Selamat malam, Bang Saud. Halo, selamat malam. Oke, Bang Saud, kita mulai dulu ya dari aksi unjuk rasa tadi. Apa sih yang diharapkan dari unjuk rasa tadi? Ya, perubahan secara umum Indonesia. Karena Indonesia ini kan badan anti korupsinya yang independen cuma satu. Walaupun tidak independen banget dalam Undang-Undang 19 itu, yaitu KPK. Harapannya pemberantasan korupsi yang transparan, akuntabel, dan berintegritas itu bisa terlaksana. Tetapi kelihatannya sangat berat. Karena saat ini kita sudah paham pimpinannya berpotensi terkena pidana karena memang ada pasal 36 junto 6 ya, Undang-Undang KPK yang dilanggar, ya, yaitu berhubungan dengan pihak yang sedang berperkara dan itu pidana. Itu tujuan unjuk rasa hari ini. Kedua adalah mengenai pelanggaran etik yang kita duga juga dilakukan dikaitkan dengan perbuatan semenang-menang dengan memindahkan orang atau memecat orang tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan kita lakukan selama ini, yaitu dengan mengeluarkan secara semena-mena terhadap Endar. Itu Mbak kira-kira. Oke, berarti Bang Saud target terdekatnya adalah supaya Ketua KPK yang sekarang dicopot? Oh ya, tuntutannya memang itu nanti. Tuntutannya itu, karena memang kalau kita mau bahwa negeri ini akan menjadi baik, ya pemberantasan korupsi harus diisi oleh orang-orang yang berintegritas, yang sudah kita lihat catatannya mulai dari saya di sana dulu tahun 2017 sampai hari ini kelihatannya tidak ada perubahan, sehingga kemudian tadi kan senior-senior pada turun semua. Yang menurut saya ini kita terpanggil semua untuk segera dewas, walaupun dewas tadi penuh dengan lagu-lagu lama ya. Lagu-lagu lamanya itu mengatakan bahwa dia tidak wewenang untuk mempidanakan. Mereka wewenang hanya untuk bicara hanya soal etiknya aja. Dia mengatakan Undang-Undang KPK 2019 itu penuh dengan hal-hal krusial. Itu kan omongan-omongan yang sering disampaikan di DPR. Tapi krusialnya pakai apa, terus kemudian dia bagaimana mengatasinya, itu tidak ada perubahan. Jadi kita tidak skeptik tadi ke Dewas untuk segera Komisi Etik bekerja untuk melihat bagaimana sebenarnya Endar ini dikeluarkan dengan semena-mena dan itu melanggar kode etik. Pada bagian lain ada potensi pidana yang dilakukan dikaitkan dengan bertemu dengan pihak yang berperkara. Itu dua hal yang kita sampaikan tadi. Oke, ada dua hal, dugaan pelanggaran etik dan juga dugaan pelanggaran pidana. Sekarang internal KPK bergejolak ya, Bang Saud, ada aksi walkout pegawai. Kalau sudah tidak ada trust di antara pegawai dan pimpinan, apa dampaknya? Kita akan bahas lebih jauh pemirsa, usai jeda. Kami kembali lanjutkan dialog bersama dengan mantan pimpinan KPK Saud Sitomorang. Bang Saud, kalau sudah tidak ada trust di antara pegawai dan pimpinan KPK saat ini, apa dampaknya buat KPK, Bang Saud? Ya, dari dulu kan KPK itu kan berdiri dan bisa bertahan kan karena memang ada kepercayaan. Oleh sebab itu ada dukungan dari masyarakat. Makanya tadi kan saya udah sekian tahun nggak di KPK itu. Saya lihat rumput di depan itu tumbuh. Selama saya di KPK, rumput di sana itu nggak pernah tumbuh tuh, karena diinjek-injek orang unjuk rasa itu. Hari ini rumputnya tumbuh, nggak ada orang unjuk rasa lagi. Nggak ada orang lagi yang memperhatikan KPK. Ya kan, saya indikatornya satu aja deh. Itu indikator di depan itu. Saya bilang tadi, detail saya melihat di KPK itu. Saya melihat di KPK itu nggak pernah potong-potong, detail. Jadi kalau kepercayaan itu sudah tidak ada, ya itu tadi, rumput aja tumbuh di sana. Ya kan? Kalau dulu itu nggak ada, tiap hari orang datang mengadu, melaporkan dan seterusnya. Dampaknya adalah terhadap negeri ini. Ya, Anda pakai teori apa kalau low trust society ini diisi dengan low trust organization gitu? Jadi orang juga ngelapor ya skeptik gitu. Nah, kalau kita bicara dari luar, sekarang secara internal, kalau mereka nggak percaya apapun kebijakan itu pasti akan dilihat, oh ini punya konflik of interest. Karena itu kepercayaan itu kan modal paling besar. Anda mau pergi ke negara mana aja, teori kepercayaan, trust itu bagian yang paling penting di dalam
melaksanakan roda organisasi, apalagi ini penegak hukum yang di dalamnya diminta Anda transparan, Anda akuntabel, Anda berintegritas, Anda harus melaksanakan sesuai prinsip-prinsip, kemudian baru kita muncul apa yang namanya hukum sebagai bermanfaat, adil, Baik. dan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi agak sulit ini bagaimana membangun kepercayaan itu kembali. Oke, bisa jadi makanya kita datang ke sana. Dewas mendorong untuk memberikan supaya mereka perform untuk mengawasi karena mereka ada fungsi Dewasnya. Kira-kira gitu Mbak Suti. Oke, tapi apakah Dewas itu masih bisa dipercaya Bang Saud untuk jadi juri yang adil lah untuk mengakhiri polemik ini? Saya berkali-kali di media mengatakan Dewas itu bagian dari masalah. Tadi diakui sendiri oleh pimpinannya bahwa ada persoalan yang krusial di KPK. Ada namanya organisasi yang namanya Dewan Pengawas itu tidak punya wewenang. Dan tadi ditegaskan juga, pidana itu jangan ke sini, itu bukan urusan saya. Itu Dewas ngomongnya begitu. Jadi mereka bicara etik saja. Padahal kalau kita bicara secara keseluruhan manajemen, Anda mengawasi segala sesuatu gerak dari orang di sana. Paling tidak ada merekomendasi, bukan seperti selama ini kan ada tersangka LPS itu kemudian pergi begitu saja. Jadi kalau kita tanya, Dewas itu nggak Saud percaya, kalau Saud ke sana juga, ya kita mau kemana lagi gitu, ya kan? Tapi kita tadi banyak dialog di antara kita senior, ada BW, ada Adam Samad, ada Ilham Mawua. Kita meyakinkan kepada pimpinannya, please cobalah Pak, pakailah imajinasi Anda sepertinya kalau memang pun Anda tidak ada wewenang di situ sesuai dengan Undang-Undang 19, sehingga di DPR juga ngomong ini ada persoalan krusial. Tapi kan kita bisa pakai hati nurani kita ini udah benar nggak sih? Kan hukum itu kan sebenarnya itu logika kita, argumentasi kita, nalar hukum kita di mana gitu loh. Jadi ini sekarang kan Republik ini sudah jauh dari logika nalar dan argumentasi hukum yang dibangun di dalam semester 1 ke 4 hukum itu nggak usah jauh-jauh deh. Baik. Kalau deskripsinya seperti Dewan Pengawas itu tumpul ya Bang Saud. Jadi kalau untuk kasus Brigjen Endar, masih ada harapan nggak tuh Bang Saud? Akses masuk per hari ini sudah diblokir oleh KPK. Jadi masih ada harapan tidak untuk Brigjen Endar kembali menduduki posisi Direktur Penyelidikan KPK? Sebenarnya kalau kita bicara HAM seperti mana yang diminta asas-asas pelaksanaan Undang-Undang 19 itu dia mencantumkan HAM di situ. Kan dulu katanya KPK tidak suka abuse, ada HAM di situ. Sekarang ini sesuai HAM nggak? Anda bayangkan nggak Mbak Siltu kalau itu Endar itu adik Anda gitu? Jangan, nggak usah jauh-jauh deh mikir. Jadi maksud saya adalah, kalau umpamanya kita datang ke sana, saya bilang tadi, Bapak ini sebenarnya sesuai pengaduan atau instrumen Bapak bekerja gitu. Kalau dia punya image yang bagus tentang pemberantasan korupsi yang benar bahwa Anda harus transparan, akuntabel, dan berintegritas, Anda kan tinggal panggil-panggil SDM-nya. Ini ada apa? Nggak mesti nunggu-nunggu sidang Dewas. Sidang Dewas bisa maju mundur. Orang sudah statusnya diserahkan oleh Kapolri-nya kembali. Ya udah bekerja. Terima aja dia langsung kerja, ini persoalan selesai, simple. Ada orang bilang harus tes sana tes ini. Oh, udah kita tahu dia perform kok, dia tahu dia berintegritas, kita tahu dia kinerjanya seperti apa, ya kan? Terus kemudian itu dibuang begitu saja. Terus Anda bilang Anda mengatakan fungsi-fungsi manajemen dengan baik dan benar. Teori mana yang Anda pakai itu Mbak Silvi? Baik, mungkin ini terakhir ya Bang Saud. Menurut Anda, apa sih yang membuat ini ribet? Kalau misalnya memang simple untuk mengembalikan posisi Brigjen Endar ini, tapi kenapa harus dibuat ribet? Ada motif apa? Itulah di dalam teori yang paling berbahaya di dalam pemberantasan korupsi disebutnya konflik of interest atau biasa disingkat COI itu. Ketika Anda bicara konflik of interest, Anda itu buta. Ketika Anda konflik of interest, Anda itu tidak bisa rule of the game. Anda bahkan tidak mengerti apa yang disebut due process of law, due process of management, due process of ethic dan seterusnya. Karena Anda dibutakan di situ. Itulah bahayanya konflik of interest. Konflik of interest itu kan diawali oleh etika yang tidak baik, baru kemudian fungsi manajemen, dan ujungnya itu biasanya sanksi perbuatan pidana. Nah kemudian Dewasnya bilang pidana bukan urusan saya, etik itu ujungnya itu pidana. Jadi Anda bicara di tengah di mana? Oh ini tidak ada wewenang kita. Nah kembali lagi kan dari awal kan sudah kita bilang bahwa Undang-Undang KPK ini kalau bahasanya Dewas tadi itu ada krusial sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bilang memang salah dari awal. Dan memang ini semua juga kita perkirakan. Dan perlu konflik of interest juga kita perkirakan. Kita nggak terkejut situasi. Cuman kita harus hentikan situasi ini. Itu Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bang Saud Situmorang telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.